kaleng atau toples Kongguan ya, yang isinya rengginang, isinya tembang goyang. Jadi kurang lebih seperti ini gizi MBG yang terjadi di masyarakat. Apakah SPBG ini bisa stop? Nggak bisa. Jawaban saya sangat bisa. Ternyata yang berhak menghentikan program ini bukan pemerintah, bukan presiden, bukan DPR, tapi siapa? Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Indonesia nuansa. Jadi saat ini mengucapkan Allahumma wa minkum Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua kerabat, untuk semua saudara, untuk semua sanak famili, teman dan semuanya yang pernah berinteraksi dengan saya baik langsung ataupun tidak langsung. Saya ada salah, mohon dengan hati yang saya mohon maaf yang tiada-tiadanya. Mari kita mulai dari zero. Pada kali ini saya ingin ngobrol aja sih, karena memang lama saya tidak ngambil video. Ini momentumnya pas, nuansa Syawal, kita bicara tentang Lebaran. Sudah mulai saatnya kita mulai beraktivitas kembali, liburan sudah juga, saatnya kita akan menghadapi kegiatan-kegiatan rutinitas yang sebelumnya sempat kita tinggalkan karena liburan. Nah, dengan sebuah fitrik ya, berbuka. Lebaran identik dengan sebuah makanan yang lezat. Biasanya ada opor ayam, ada kalau di Madura itu daging, sate dan sebagainya. Dan juga dilengkapi dengan jajanan-jajanan yang memang tersedia setiap tahunnya. Seperti misalkan ini ada kue Lebaran, terus ada beraneka kue Lebaran ya. Kalau di sini ada apa ini? Saya juga tidak bisa nyebutin satu-satu karena mungkin di setiap wilayah beda-beda ya. Aduh, ini juga ada coklat dan sebagainya. Jadi Lebaran itu identik dengan makanan ya. Lebaran itu identik dengan makan. Setelah 1 bulan kita berpuasa, menahan haus, menahan lapar, maka saat Lebaran itu waktunya kita gembira, meraih kemenangan, dan kita saatnya untuk berbuka. Makanya dalam hadis Nabi disabdakan bahwa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri, kebahagiaan saat dia berbuka, saat datang hari raya. Farhatun indal liqa'i rabbi, dan kebahagiaan nanti tatkala berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya. Nah, kali ini saya ingin mengaitkan dengan program MBG ya, karena baru kali ini saya mau mengomentari tentang program MBG guys. Mungkin setelah saya ngomong ini mungkin banyak yang punya SPPG, terutama yang di kota, mungkin jengkel dan benci sama saya. Boleh, nggak apa-apa, itu hak-hak semua orang. Ya, saya ingin komentar MBG ini gini. MBG ini program yang yang luar biasa, yang memang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kekurangan gizi. Namanya juga makanan bergizi. Jadi itu tujuannya mulia banget, tujuannya keren sekali. Tapi implementasinya di masyarakat itu kurang pas ya. Ibaratnya kalau Lebaran kita sering disuguhkan dengan hidangan. Misalkan ini ada toples nabati, terus ada juga toples Kongguan. Tapi ada kalanya, ini analogi MBG ya, yang saya lihat, walaupun tidak semuanya, tapi yang viral di TikTok, analogikanya pemerintah itu menyampaikan program yang sangat luar biasa, program yang sangat istimewa, program yang sangat tulus untuk menuntaskan gizi. Tapi implementasinya di masyarakat itu berbeda. Jadi analoginya seperti ini. Bungkusnya itu MBG, makan bergizi. Makan bergizi itu sesuatu yang nilai gizinya tinggi gitu loh. Tapi implementasinya saat sampai di daerah itu malah sesuatu yang sangat tidak bergizi gitu loh. Malah isinya sosis,
malah isinya ada itu yang viral, satu buah kelapa, malah isinya apalagi ya, pokoknya sesuatu yang beda banget dengan kemasannya, seperti kaleng atau toples Kongguan ya, yang isinya rengginang, isinya tembang goyang. Jadi kurang lebih seperti ini gizi MBG yang terjadi di masyarakat. Jadi bungkusnya itu kelihatan menarik, kelihatan bagus, tapi isinya malah rengginang. Jadi ini menarik untuk disampaikan. Nah, apakah MBG ini atau SPPG ini bisa ditutup? Ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya. Sebelum sampai ke sana, saya mau komentari juga. SPPG atau MBG ini sebenarnya bagus banget. Kan tata kelolanya benar. Maksudnya gini, apalagi di situasi yang mengharuskan efisiensi, menurut saya memang ini nggak bakalan didengar, apalah saya kan gitu. Tapi kalau menurut saya SPPG atau MBG fokus aja di daerah. Kalau di kota-kota tidak perlu SPPG. Kenapa? Karena yang di kota-kota mayoritas orang berada, walaupun tidak semuanya. Contoh, ada di kota ada SMA 1 negeri, SMA 2 negeri, SMA 3 negeri. Terus ada SMA swasta, ada SMP negeri 1, SMP negeri 2, SD negeri 1, SD negeri 2. Yang mana orang tua ketika mengantarkan anaknya menggunakan mobil mewah, menggunakan mobil Pajero, tapi mendapatkan SPPG, mendapatkan MBG. Ini sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak enak gitu loh. Sesuatu yang salah sasaran. Jadi menurut saya dalam rangka penghematan ini fokus saja SPPG itu yang di daerah-daerah aja. Kalau di kota itu nggak perlu SPG, nggak perlu MBG menurut saya. Atau yang kedua, berikan, saya setuju dengan pernyataan Pak Mahfud MD ya. Berikan uang MBG itu langsung kepada orang tua. Ya, langsung diberikan kepada orang tua, tinggal controllingnya aja yang diperketat. Orang tua yang tidak menjalankan bisa spend. Orang tua yang tidak menjalankan diberikan peringatan, dicabut, maka orang tua bakalan takut. Jadi saya heran juga sekolah-sekolah swasta Polri mendapatkan MBG ini gimana? Ternyata teman sekalian, ternyata kinerja SPPG itu gini, ibaratnya SPPG ini jualan dan mencari target, mencari marketnya adalah sekolah. Dan SPPG ini mengajukan ke kepala sekolah, apakah sekolah ini mau MBG atau enggak. Jadi kalau misalkan sekolah itu iya, maka sekolah itu mendapatkan MBG. Tentu koordinasi dengan wali murid, tentu koordinasi dengan komite sekolah yang terdiri dari perwakilan dari orang tua siswa. Apakah pertanyaannya mungkin setelah teman-teman SPPG melihat video ini mungkin nggak suka dengan saya ini mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Apakah SPPG ini bisa ditutup? Apakah SPPG ini bisa bubar? Ini pertanyaan mungkin yang orang mengatakan nggak mungkin SPPG bisa di stop. Kenapa? Karena ketua partai ini, partai itu semuanya punya SPPG. Polri punya ribuan SPPG. Tentara punya SPPG. DPR punya SPPG. Apakah SPPG ini bisa di stop? Nggak bisa. Jawaban saya sangat bisa. Kenapa? Karena SPPG ini jual. Ketika jualan marketnya tidak ada, otomatis secara dengan sendirinya akan tutup. Artinya ketika orang tua sudah marah, ketika masyarakat sudah tahu kalau SPPG ini hanya menguntungkan salah satu pihak yang punya SPPG dengan menu-menu yang tidak relevan dengan yang dianggarkan pemerintah, dan masyarakat marah, maka pada waktu itu semua orang tua menolak untuk mendapatkan MBG, maka seketika waktu itu juga SPPG tidak memiliki market. Ketika orang tua menolak demo ke sekolah,
terus kepala sekolah memutus kontrak dengan SPPG, maka waktu itu SPPG tidak akan punya massa, tidak akan punya market, tidak akan punya pasar untuk menjual MBG-nya, karena market utamanya adalah sekolah. Hati-hati. Saya kemarin bertemu dengan salah satu sekolah yang memutus SPPG. Baru saya tahu, ternyata yang berhak menghentikan program ini bukan pemerintah, bukan presiden, bukan DPR, tapi siapa? Tapi orang tua siswa. Ketika orang tua siswa sadar kalau MBG ini tidak ada gunanya, ketika orang tua sadar kalau menu yang diberikan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, dan orang tua marah dan memutuskan untuk tidak lanjut SPPG, kemudian sekolah memutus kontrak SPPG, maka selesailah SPPG kalian. Hati-hati. Makanya ketika ada orang joget-joget yang mau SPPG langsung disuspend. Kenapa? Khawatir masyarakat marah. Seperti DPR yang joget-joget, akhirnya demo, marah masyarakat seluruh Indonesia, dipecat dari DPR. Kemarin ada yang punya SPPG, joget-joget, punya pendapatan 6 juta per hari, langsung disuspend. Kenapa? Menjaga masyarakat takut marah. Hati-hati. Ketika masyarakat marah, menu yang dihidangkan tidak sebagaimana mestinya, menu yang diberikan tidak sesuai dengan takaran yang diberikan oleh pemerintah, hati-hati, SPPG akan kehilangan pasar, kehilangan market. Kenapa? Karena sekolah memutus kontrak dan SPPG sudah tidak mendapatkan pasar. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan. Ketika ada SPPG memberikan lele tidak digoreng, kemudian di stop SPPG-nya, putus kontrak, maka seketika SPPG itu tidak memiliki market SMA 2 Pamekasan. Bisa jadi dia dimasuki SPPG lain, kerjasama dengan SPPG lain. Habis. Kalau, ingat sekali lagi, kalau masyarakat sudah marah, kepala sekolah sudah tahu, semua sekolah sudah tahu kalau yang diuntungkan hanya oknum-oknum yang memiliki SPPG dengan menu yang tidak sesuai, maka untuk menutup SPPG sangat sederhana. Cukup putus kontrak dengan SPPG. Semua orang tua menolak, semua kepala sekolah menolak, maka SPPG kehilangan market. Seketika SPPG akan tutup. Tidak perlu ditutup oleh presiden, tidak perlu ditutup oleh DPR. Kenapa? Karena sudah tidak mendapatkan pasar lagi. Ibaratnya saya jualan saya tidak laku, otomatis saya akan bangkrut. Hati-hati. Jadi yang punya SPPG harap berbenah diri, jangan mengambil keuntungan dengan sesuatu yang memang tidak dibenarkan. Jika nominalnya 10.000, semuanya harus digenapi 10.000, kalian sudah mendapatkan untung. Jangan mengambil keuntungan dari nominal yang sudah ditetapkan untuk anak-anak. Sekali lagi, analogi dari SPPG atau MBG saat ini ada kemasannya biskuit Tongguan, tapi isinya adalah rengginang. Saya Trisakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.